Langkah-langkah membuat financial goals yang realistis dan bisa dicapai. Halo Sobat Dana Cuan, semoga sehat selalu dan makin cuan ya. Setiap orang memiliki impian finansial. Apakah itu membeli rumah sendiri, pensiun dini, membangun bisnis, atau sekadar hidup tanpa utang? Namun, impian saja tidak cukup. Untuk mencapainya, kita perlu menyusunnya menjadi financial goals atau tujuan keuangan yang jelas dan terstruktur. Sayangnya, banyak orang gagal mencapainya karena tujuan yang ditetapkan tidak realistis, tidak terukur, atau tidak punya strategi yang matang. Dalam artikel ini, kita akan mengulas langkah-langkah konkret untuk membuat financial goals yang realistis dan bisa benar-benar tercapai. 1. Pahami kondisi keuangan Anda saat ini. Langkah pertama sebelum menetapkan tujuan adalah memahami titik awal Anda. Anda tidak bisa merencanakan perjalanan tanpa tahu dari mana Anda berangkat. Apa saja yang harus dianalisis? Pendapatan bulanan, baik dari gaji, bisnis, maupun sumber pasif seperti investasi. Pengeluaran rutin, tagihan, makanan, transportasi, hiburan, dan cicilan utang. Aset dan utang, termasuk tabungan, deposito, kendaraan, properti, serta utang seperti KPR, KTA, atau kartu kredit. Gunakan aplikasi pencatat keuangan atau spreadsheet sederhana untuk melihat pola arus kas bulanan. Dari sini, Anda bisa mengidentifikasi apakah ada surplus yang bisa dialokasikan untuk tujuan keuangan atau justru perlu mengatur ulang pengeluaran. 2. Tentukan tujuan dengan spesifik. Tujuan keuangan yang kabur seperti ingin kaya atau ingin bebas finansial terdengar bagus tapi sulit diwujudkan. Tujuan yang baik harus smart, spesifik, jelas dan terperinci. Misalnya, menabung untuk DP rumah. Measurable, terukur. Bisa dihitung, seperti menabung 100 juta. Achievable, dapat dicapai, sesuai kemampuan finansial Anda. Relevan, selaras dengan kebutuhan dan prioritas hidup Anda. Time-bound, berbatas waktu, punya deadline. Contohnya, dalam 3 tahun ke depan. Contoh tujuan keuangan SMART. Saya ingin menabung 50 juta untuk liburan ke Eropa dalam waktu 24 bulan. Dengan cara ini, tujuan Anda jadi lebih konkret dan memudahkan Anda untuk merancang strategi pencapaiannya. 3. Kategorikan tujuan berdasarkan jangka waktu. Setiap tujuan keuangan memiliki jangka waktu yang berbeda, dan masing-masing membutuhkan pendekatan yang berbeda pula. Umumnya, tujuan keuangan dibagi menjadi 3. A. Jangka pendek, sola 2 tahun. Contoh, dana darurat, liburan, membeli gadget, dana pendidikan anak dalam waktu dekat. B. Jangka menengah, 2-5 tahun. Contoh, DP rumah, membayar biaya kuliah anak, modal usaha kecil. C. Jangka panjang, lebih dari 5 tahun. Contoh, pensiun, membeli properti kedua, membiayai pendidikan tinggi anak, dana warisan. Mengategorikan tujuan akan membantu Anda menentukan instrumen keuangan yang sesuai dan memprioritaskan mana yang perlu dipenuhi lebih dahulu. 4. Hitung jumlah dan strategi pencapaian. Setelah tujuan dan jangka waktunya ditentukan, saatnya menghitung berapa yang perlu Anda kumpulkan dan bagaimana cara mencapainya. A. Tentukan jumlah akhir. Misalnya, Anda ingin memiliki dana 120 juta dalam 3 tahun untuk DP rumah. B. Hitung jumlah bulanan yang harus disisihkan 120 juta, 36 bulan, 33 juta per bulan. Jika jumlah ini terasa berat, Anda bisa meningkatkan jangka waktu, mencari penghasilan tambahan, mengurangi target nominal, menyesuaikan instrumen investasi agar hasilnya lebih optimal. 5. Gunakan instrumen keuangan yang tepat. Memilih alat bantu finansial yang tepat bisa mempercepat pencapaian tujuan Anda. Jangan hanya mengandalkan tabungan biasa, apalagi jika tujuannya jangka panjang. A.
Untuk jangka pendek, pilih instrumen, rendah risiko dan mudah dicairkan, tabungan reguler, deposito berjangka reksadana pasar uang. B. Untuk jangka menengah, butuh hasil sedikit lebih tinggi, bisa menggunakan reksadana campuran obligasi retail, ORI, SBR. Deposito dengan tenor menengah. C. Untuk jangka panjang, manfaatkan potensi pertumbuhan jangka panjang. Reksadana saham, saham langsung, bagi yang paham risiko. Properti, asuransi unit link, hanya jika Anda paham cara kerjanya. Setiap instrumen punya karakteristik berbeda dalam hal risiko, likuiditas, dan potensi imbal hasil. Pilih yang paling sesuai dengan profil risiko dan tujuan Anda. 6. Buat rencana tindakan dan anggaran. Tujuan finansial yang hanya tinggal di atas kertas tidak akan membawa hasil. Anda perlu rencana tindakan konkret dan integrasi ke dalam anggaran bulanan. Contoh, jika Anda perlu menabung 3 juta per bulan, sisihkan dana ini di awal saat menerima gaji, bukan di akhir bulan. Gunakan prinsip pay yourself first. Anggap tabungan sebagai tagihan wajib yang harus dibayar sebelum pengeluaran lain. Jika memungkinkan, otomatisasikan tabungan ke rekening terpisah atau produk investasi tertentu agar lebih disiplin. 7. Monitor dan evaluasi secara berkala. Tujuan keuangan bukan sesuatu yang statis. Hidup terus berubah, penghasilan bisa bertambah, pengeluaran bisa meningkat, atau tujuan Anda bisa bergeser. Lakukan evaluasi setiap 3-6 bulan untuk melihat apakah Anda masih on track dengan target, perlu menyesuaikan jumlah setoran, butuh mengubah instrumen investasi, ingin mengganti atau menambah tujuan baru. Jika Anda mengalami kendala atau penyimpangan, jangan panik. Revisi strategi, bukan tujuannya. 8. Buat prioritas. Jangan semua sekaligus. Salah satu kesalahan umum adalah mencoba mencapai semua tujuan sekaligus. Padahal, sumber daya Anda terbatas. Urutkan prioritas berdasarkan urgensi dan dampak. Misalnya, dana darurat mutlak perlu. Dana pendidikan anak karena punya deadline. Dana pensiun harus dimulai sejak dini. Liburan atau beli mobil bisa ditunda. Fokus pada 2-3 tujuan utama terlebih dahulu, agar pencapaian lebih terasa dan memotivasi Anda. 9. Libatkan keluarga atau pasangan. Jika Anda sudah menikah atau hidup bersama keluarga, tujuan finansial sebaiknya dibicarakan bersama. Pastikan semua pihak satu visi dan saling mendukung. Tujuan bersama akan lebih mudah dicapai karena bisa dibagi tugasnya, baik dari segi finansial maupun motivasi. Selain itu, komunikasi terbuka soal uang bisa mencegah konflik di masa depan. 10. Jaga konsistensi dan disiplin. Kunci utama pencapaian financial goals adalah konsistensi. Bahkan, tujuan kecil bisa tercapai kalau dilakukan dengan disiplin. Gunakan pengingat bulanan, aplikasi keuangan, atau metode visual seperti Financial Vision Board untuk menjaga semangat Anda. Ingatkan diri sendiri bahwa setiap rupiah yang ditabung membawa Anda lebih dekat ke tujuan. Penutup, financial goals adalah peta menuju kehidupan yang lebih tertata. Membuat financial goals bukan sekadar tentang uang, tapi tentang memberi arah pada hidup Anda. Dengan tujuan yang realistis, strategi yang tepat, dan konsistensi dalam pelaksanaan, impian finansial yang dulu terasa jauh akan menjadi kenyataan langkah demi langkah. Jadi, tunggu apa lagi? Mulailah dari langkah pertama hari ini. Kenali kondisi keuangan Anda, lalu susun satu tujuan kecil yang ingin Anda capai dalam 6 bulan ke depan. Perjalanan panjang selalu dimulai dari satu langkah pertama yang penuh niat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.